Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah era modern yang diwarnai kehidupan keduniaan dan materialisme, masyarakat selalu disibukkan oleh aktivitas yang berkenaan dengan pengumpulan materi sebanyak mungkin. Ini seiring dengan tuntutan dan kebutuhan hidup yang makin kompetitif dalam arus globalisasi yang selalu berorientasi bisnis. Dengan kata lain, manusia hidup di dunia ingin menjadi kaya dengan menempuh cara apapun, halal atau haram. Keinginan untuk kaya bukan lagi keharusan tetapi sudah menjadi sifat dasar manusia modern. Sebenarnya Islam tidak pernah melarang umatnya untuk mengumpulkan harta kekayaan sebanyak mungkin, bahkan menganjurkan umatnya tidak melupakan bagian dunianya di samping akhiratnya. Islam menganjurkan adanya keseimbangan kepentingan duniawi dan ukhrawi sebagaimana firman Allah, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah padamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Quran Surat Al-Qasas, ayat 77. Dikuatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Al-Khatib dari Anas radhiyallahu anhu, sebaik-baik kamu adalah orang yang tidak meninggalkan akhirat untuk memperoleh dunianya, dan tidak meninggalkan dunianya untuk memperoleh akhiratnya, dan janganlah kamu membuat susah masyarakat. Islam hanya tidak membenarkan hati kita terlalu condong, atau melekat terhadap harta benda, sehingga dapat melupakan dan melalaikan kewajiban taat dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah inti dari sifat zuhud, menghindari dunia. Banyak orang salah mengartikan bahwa zuhud harus miskin dan menderita tanpa harta benda. Padahal pengertian zuhud yang sebenarnya adalah sebagaimana penjelasan Sufi Agung Sufyan As-Tsauri, zuhud adalah memendekkan angan-angan di hati kita kepada urusan dunia, bukan berarti harus makan yang tidak enak, dan berpakaian kumal. Jadi bila ada orang yang kaya raya, tetapi hatinya tidak selalu memikirkan dunia berarti orang tersebut mempunyai sifat zuhud, dan sebaliknya bila ada orang miskin tetapi hatinya selalu memikirkan urusan dunia berarti orang tersebut tidak zuhud, tetapi cinta dunia. Lalu bagaimana dengan gaya hidup panutan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau menggoreskan sejarah hidupnya dengan hidup miskin. Tetapi bukan berarti menyuruh atau menganjurkan umatnya untuk hidup miskin, sebab kenyataannya banyak sahabat beliau yang kaya raya, bahkan beliau mengawinkan dua putrinya kepada sahabat yang kaya raya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika beliau ditawari hidup kaya oleh Allah, beliau menolak dengan alasan, beliau malu kepada para nabi dan rasul terdahulu karena mereka merasakan kepedihan luar biasa dalam menyampaikan risalah Allah, tidak hanya lapar dan miskin tetapi juga cacian, siksaan dan cobaan yang datang silih berganti, tetapi mereka tetap sabar dan tabah. Ketika beliau ditanya tentang kebiasaan seseorang yang berpakaian dan memakai perhiasan bagus, beliau menjawab, Inna Allah jamilun yuhibul jamal. Allah adalah Tuhan yang maha indah dan menyukai keindahan. Jadi beliau juga memberi justifikasi kepada umatnya boleh hidup mewah asal tetap taat dan tidak lalai terhadap kewajiban Allah. Adapun kepada umatnya yang hidup miskin, beliau menghibur dan meyakinkan bahwa Allah akan memberi anugerah yang besar, melebihi orang kaya kepada orang miskin di akhirat kelak, asal sabar dan menerima dengan ikhlas. Berikut ini, saya akan menyampaikan penjelasan hakikat zuhud dari seorang sufi besar, Imam Ali Asy-Syadzili. Yang menarik penjelasan zuhud dari Imam Ali Asy-Syadzili, beliau selalu menganjurkan hidup perlente. Bahkan menyarankan pada para sahabatnya, makanlah makanan yang paling lezat, minumlah minuman yang paling enak, berpakaianlah dengan pakaian yang paling mahal, sebab bila seseorang telah melakukan itu semua dan berkata Alhamdulillah, maka semua anggota badannya menjawab dan mengakui dengan bersyukur. Sebaliknya bila seseorang makan hanya gandum dengan garam, berpakaian lusuh, tidur di lantai, minum air tawar, kemudian ia berkata Alhamdulillah, maka seluruh anggota badannya malah marah dan mencela pada orang yang mengatakan itu, sebab anggota badan tersebut merasa tidak diberi hak yang selayaknya, tidak sesuai antara pernyataan syukur dan kenyataannya.
Tentu ia berdosa karena membohongi anggota badannya. Kalau begitu lebih baik orang yang menikmati kesenangan dunia dengan penuh keyakinan kepada Allah, sebab pada hakikatnya orang yang menikmati kesenangan dunia adalah melakukan sesuatu yang diperbolehkan Allah. Sebaliknya barang siapa menimbulkan kebosanan dan kemarahan pada anggota badannya, pada hakikatnya melakukan sesuatu yang diharamkan Allah. Dari penjelasannya, beliau memberikan pembenaran dan pembelaan yang kuat bahwa seorang sufi boleh hidup mewah di dunia dengan catatan memakai pakaian yang mahal, dengan niat menampakkan nikmat Allah, bukan untuk memuaskan nafsunya. Juga makan dan minum yang lezat dengan niat agar seluruh anggota badannya dapat bersyukur dengan anugerah yang telah diberikannya. Bahkan beliau tidak menghendaki seorang sufi yang miskin, lusuh, kumal, dekil dan kucel. Ini dibuktikan dalam sejarah, beliau selalu memakai pakaian yang mewah dan mahal, berkendaraan yang bagus dan berbagai fasilitas yang serba bagus, sangat berbeda dengan gaya hidup para sufi pada umumnya. Toh beliau tetap mempunyai reputasi dan nama yang harum sebagai sufi agung, dijadikan panutan dan dikagumi hingga sekarang. Kenyataannya beliau menggunakan fasilitas kemewahan dunia semata-mata untuk kepentingan ibadah kepada Allah dan untuk kepentingan umum umat Islam pada zamannya. Imam Asy-Syadzili mengilustrasikan gaya hidup mewahnya secara lahiriah dan zuhud secara batiniah dengan sebuah kisah berikut. Pada suatu hari ada seseorang yang hendak bertemu Imam Abu Hasan Ali Al-Syadzili di rumahnya. Karena belum tahu rumahnya, ia bertanya kepada orang lain, orang itu segera pergi ke tempat yang ditunjukkan. Begitu sampai ke alamatnya, ia tidak jadi masuk ke rumah itu, karena ia mendapatkan sebuah bangunan rumah bagai istana raja yang sangat indah dan megah. Ia tidak percaya kalau itu rumah tempat tinggal imam yang dicarinya. Dalam hatinya ia yakin bahwa seorang wali tidak akan hidup semewah itu. Seorang wali adalah orang yang hidup sederhana dan pasti mengamalkan zuhud, yaitu sikap menjauhi dunia. Melihat kenyataan itu, ia segera pulang, tetapi di tengah jalan ia berjumpa dengan seorang pengendara kereta kuda yang mewah mempersilahkan naik bersamanya. Dengan penuh rasa was-was akhirnya ia menerima tawaran orang tersebut. Dalam pembicaraan di atas kereta, diketahuilah bahwa pengendara kereta itu tidak lain Imam Abu Hasan Al-Syadzili sendiri. Ketika ia tahu siapa yang ditumpanginya, ia pun tidak berani menyembunyikan niatnya semula, dan mengatakan bahwa sebenarnya ia baru saja pergi ke rumah beliau, namun niat itu digagalkan karena tidak percaya bahwa rumah itu adalah rumah sang imam. Mendengar penuturan tersebut, Imam Abu Hasan kemudian memberikan sebuah gelas yang berisi minuman anggur pilihan. Ia sangat kagum karena selama hidupnya belum pernah melihat dan meminum anggur semacam itu. Rasa kagum itu membuatnya merasa takut, kalau anggur itu tumpah, atau gelasnya terlepas dari genggamannya, apalagi kereta yang ia tumpangi sedang lari kencang mengelilingi kota. Seluruh perhatiannya tertuju pada gelas dan anggur, sehingga ia tidak bisa menikmati indahnya perjalanan dan megahnya pemandangan kota sekelilingnya. Setelah selesai mengelilingi kota, kereta beliau berhenti di halaman rumahnya tanpa disadari orang tersebut, dan ia terus saja memperhatikan anggurnya. Ia baru sadar setelah sang imam bertanya kepadanya, "Bagaimana perjalanan tadi, apakah kamu bisa menikmati keindahan kota ini?" Ia tidak bisa menjawab karena selama perjalanan memang tidak melihat apa-apa selain anggur yang ada di tangannya. Sebelum orang itu menjawab, Imam Syadzili melanjutkan kata-katanya, "Nah, antara kamu, keindahan kota, dan anggur di tanganmu itu, ibarat aku sendiri dengan hartaku, dan Allah dalam batinku. Karena perhatianku hanya tertuju kepada Allah saja, aku tidak pernah peduli apakah kota ini indah atau tidak." Orang itu memahami apa yang dilihat dan didengarnya, dan ia gembira karena mendapatkan pelajaran zuhud dari sang imam. Intinya, zuhud letaknya di hati, bukan di fisik, bukan dilihat dari kaya atau miskinnya, tetapi dari hatinya kosong dari dunia dan harta benda. Terbukti kini banyak para kiai, ulama dan mursyid tarekat yang notabene pewaris para nabi mempunyai rumah mewah, kendaraan yang sangat mahal, dan harta yang berlimpah, tetapi kekayaan tidak melekat di hati mereka. Hati mereka sudah full dengan Allah, dan sudah diserahkan kepada Allah semata, sehingga tidak ada ruang lagi yang tersisa untuk dunia di hati mereka.
Kekayaan adalah sesuatu yang sangat rendah bagi mereka, dan tidak dapat merusak konsentrasi hubungan mereka dengan Allah, sehingga kaya tidak menjadikan mereka bangga, hilang kekayaan sedikit pun tidak membuat mereka resah gelisah. Wallahu a'lam bishawab.